Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Sudaji Pratomo dan yang saya hormati pula Bapak Wahyu sebagai perwakilan pengurus takmir dan juga pendamping-pendamping Risma yang sampai saat ini masih terus mendampingi adik-adik Risma, dan juga yang saya banggakan adik-adik Risma Nurul Huda 19. Untuk yang pertama, marilah kita melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sampai saat ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Nah, untuk acara sore hari ini saya diminta untuk sharing tentang kepengurusan Risma yang pada saat saya sebagai Ketua Risma, begitu ya. Jadi sharing program, mungkin program-program yang dulu bisa diadopsi oleh adik-adik Risma yang saat ini sedang bersemangat-semangatnya untuk memakmurkan masjid kita Nurul Huda 19. Yang pertama itu adalah niat. Niat kita perbaiki niatnya dulu. Jadi jangan tergantung sama teman, tapi niat dalam hati untuk diri kita sendiri. Jadi kita bergerak, melangkah untuk memakmurkan masjid itu tidak untuk yang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi tidak melihat teman kita rajin, kita ikut rajin, teman kita loyo, kita ikutan loyo. Nah, jangan sampai yang seperti itu. Jadi kita harus tanya pada diri kita sendiri, kita ikut Rismani mau ngapain? Apakah hanya untuk ikut-ikutan, ataukah hanya untuk mengisi waktu luang, ataukah memang kita pengen mengabdi di Masjid Nurul Huda 19 gitu. Nah, pada saat itu niat awal adalah untuk memakmurkan Masjid Nurul Huda 19. Nah, jadi pada saat itu memang untuk kepengurusan masih sama ya seperti sekarang. Ya kadang kompak, kadang ada nggak kompaknya, tapi memang untuk pengurus inti itu harus solid. Jadi memang pengurus inti ini memang benar-benar harus yang kompak. Misalkan pun anggotanya, saya yakin semuanya sekolah, dan saya yakin untuk saat ini kegiatan sekolah juga padat sekali. Nah, di situ pengurus ini mau tidak mau, kalau kita sudah merencanakan suatu kegiatan atau program kerja, ya harus wajib jalan, walaupun misalkan yang datang hanya 2, hanya 1, hanya 5, seperti itu, tapi tetap jalan dan konsisten. Nah, itu kuncinya. Jadi tidak perlu menunggu teman-temannya bisa semuanya terus kita baru ngadain acara, itu tidak, tapi dilakukan secara konsisten walaupun berapapun pesertanya, begitu. Dan yang kedua adalah kita harus berani beda dalam arti yang lebih baik. Misalkan teman-temannya nih setiap malam minggu pada hangout misalkan ya, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya, tapi kita bertemu di masjid, mungkin ngajari adik-adik yang pas kebetulan dia libur, TPA-nya juga pas libur sekolah, habis maghrib kita ajari buat ngaji Iqra. Nah, kayak gitu. Jadi tidak ikut-ikutan teman ke masjid itu jadi gengsi, atau ke masjid itu jadi jadul, atau mungkin
ke masjid itu jadi cupu gitu, enggak ya. Jadi memang harus berani beda. Kalau teman yang lain seperti itu, aku berani seperti ini, kayak gitu. Sama seperti halnya kalau mau melakukan sesuatu, kalau bisa entah itu apa saja, apabila itu hal yang baik menurut hati kita, itu kita harus berani bilang tidak. Misalkan nih, kita ada pengajian habis maghrib untuk ngaji anak-anak misalkan, tapi teman kita ada yang ngajakin keluar misalkan, kita harus bilang tidak. Kita harus berani bilang tidak. Jangan nggak enak sama teman gitu, enggak. Jadi kita harus punya prinsip. Misalkan memang jadwal kita maghrib itu ngaji anak-anak, ya kita harus ngaji anak-anak. Kecuali itu memang kegiatan yang sifatnya lebih penting seperti itu. Nah, apabila sudah ada rencana atau jadwal seperti itu, kita harus berkomitmen, berani menolak ajakan teman, harus berani beda. Balik lagi harus berani beda untuk menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri. Nah, untuk program-program pada saat itu, pada saat saya di Risma Nurul Huda, itu yang pertama adalah membaca surat Al-Kahfi. Zaman dulu saya mengundangi, pas awal itu saya mengundangi dari dulu pas awal-awal itu ada Mas Alan, terus pas barengannya Mas Alan ada Mas Angga, terus siapa ya, Mas Dika. Nah itu rombongannya yang sepantaran dengan Mas Dika, yang seangkatan itu, awal itu saya undangi, semuanya diundangi untuk datang ke masjid. Nah pada saat itu kita ada kajian namanya surat Al-Kahfi setiap malam Ahad. Kalau yang ibu-ibu bapak-bapak itu yasinan, kita ada surat Al-Kahfi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, itu memang tidak semuanya hadir terus, semuanya lengkap itu enggak. Tapi ya lama-lama tambah sedikit, terus akhirnya ada masukan dari Mas Alan pada waktu itu, bahwa untuk membaca surat Al-Kahfi bagi teman-teman itu terlalu panjang dan mepet dengan azan Isya. Memang benar, karena kita ngajinya itu pelan-pelan, bareng-bareng, akhirnya mepet mau Isya, itu selesai. Nah itu sebenarnya apabila kita sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran, itu membacanya bisa lebih cepat, dipercepat maksudnya. Jadi kalau membaca Al-Quran dibaca setiap hari, itu durasi membaca Al-Quran itu bisa lebih cepat daripada kita membacanya masih terbata-bata. Nah biasanya kalau membaca Al-Kahfi habis maghrib, harusnya memang sebelum azan Isya itu sudah selesai. Tapi pada saat itu memang karena semuanya bareng dan untuk membaca Al-Qur'annya itu masih berbeda-beda ya, ada yang cepat, ada yang enggak, jadinya yang cepat itu menyesuaikan yang belum bisa cepat. Akhirnya dari situ akhirnya berhenti untuk membaca surat Al-Kahfi. Jadi mungkin bisa diawali kembali atau mungkin dilakukan bisa habis Isya seperti itu. Berikutnya adalah tadarus anak-anak. Untuk tadarus anak-anak ini biasanya dilakukan adalah habis maghrib. Nanti kesepakatan sama anak-anak mau hari apa gitu. Ngajinya adalah ngaji Iqra atau Al-Quran bagi yang sudah Al-Quran. Nah untuk teknisnya itu biasanya kita rame-rame datang waktu dulu. Tapi juga sama, tidak semuanya hadir. Akhirnya hanya dibuat hari apa, dalam seminggu itu hanya 1 kali untuk ngaji anak-anak. Kalau dulu sampai setiap hari habis maghrib itu selalu ngaji, tapi karena kesibukan Risma untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, akhirnya hanya dipilih 1 hari untuk tadarus anak-anak. Nah berikutnya adalah tadarus dewasa. Tadarus dewasa ini juga sama, biasanya yang
Yang menyimak itu dulu pernah saya, ada Bu Andri, ada Mbak Arom, seperti itu. Jadi Risma yang memang dia sudah lancar baca Al-Qur'annya itu ikut menjadi penyimak untuk Bapak Ibu enggak lansia ya, ada yang lansia, ada yang belum lansia, itu untuk membaca Al-Qur'an. Ada juga yang memang belum Al-Qur'an, jadi masih Iqra, itu tetap kita ajar, dan mereka lebih bersemangat daripada anak-anak yang biasanya kalau anak-anak kan ngaji cuman setengah, 1 lembar, tapi kalau yang ibu-ibu itu pengennya kalau Iqra ya beberapa lembar, sampai mungkin 5 lembar kayak gitu, jadi agak lama kalau yang ibu-ibu. Nah itu mereka sebenarnya semangatnya sangat tinggi kalau yang untuk lansia ingin melancarkan Al-Qur'an atau yang dari Iqra ingin belajar Al-Qur'an. Berikutnya adalah takbir keliling, mengadakan takbir keliling Idul Adha ataupun Idul Fitri. Nah anak-anak di dusun kita itu mereka sangat menyukai, sangat menginginkan kakak-kakak Risma itu mengadakan takbir keliling. Coba tanya siapapun, anak-anak itu pasti ingin melakukan takbir keliling. Mereka tidak menuntut untuk mewah, karena karena saya cuman sendiri sama Mbak Arom pada saat itu, saya yang ketuanya, Mbak Arom yang wakilnya, itu kita berdua solid banget walaupun tidak ada temannya. Pokoknya kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kita mengadakan takbir, walaupun kita nanti bilang ke anak-anak nanti bawanya seadanya ya, misalkan ada yang punya lampion ya dibawa, punya senter ya dibawa, pemukulnya juga apapun yang ada di rumah dibawa. Itu mereka senang banget, jadi mereka nggak perlu kemewahan, ada maskot, ada apa gitu yang sampai menghabiskan uang beberapa juta kayak gitu, enggak. Mereka cuman ingin rame-rame bareng-bareng takbir kayak gitu. Jadi mereka itu senang banget kalau misalkan Risma ini mengadakan takbir. Sampai dulu pernah sudah dijanjikan habis Isya, misalkan habis Isya jam 7:30 kumpul di masjid. Saya kebetulan pas enggak ke masjid, disusul sampai ke rumah, Bu Ike jadi enggak takbir kelilingnya, sampai dijemput ke sana. Jadi betapa antusiasnya anak-anak itu ingin melakukan takbir keliling, walaupun tidak perlu jauh-jauh, paling cuman muter desa, lewat tengah kayak gitu, mereka sudah senang banget. Nah kayak gitu, apalagi misalkan dibikin kelompok, terus nanti mereka yang suruh berkreasi sendiri, nanti ada penilaian kayak gitu, mereka tambah antusias biasanya, mereka nanti pasti berlatih sendiri kayak gitu. Itu antusiasme adik-adik kita yang kita harus fasilitasi. Berikutnya adalah penjualan parsel pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah dari dulu itu sudah turun-temurun penjualan parsel di Hari Raya pas sholat Idul Fitri. Yang tidak itu hanya pada saat Idul Adha. Karena memang sunnahnya untuk Idul Adha itu tidak makan dan minum setelah sholat. Jadi memang kita tidak melakukan penjualan parsel pada saat Idul Adha. Nah pada saat Idul Fitri ini pengurus yang terutama yang perempuan itu pada saat itu kas tidak seberapa, hanya sekitar 300 ribuan pada saat itu. Terus kita belanjakan snack-snack ringan, itu kita semuanya nanti pengurus-pengurus Risma yang memang sudah memiliki SIM itu kita mintai tolong untuk bisa bawa motor, nanti kita boncengan-boncengan gitu pergi ke zaman dulu itu di Gading. Di sana ada tempat beli makanan ringan yang memang lebih murah harganya, itu kita bawa ke rumah, biasanya ke rumahnya Mbak Arom, ditaruh di sana nanti untuk
2 hari atau 3 hari sebelum hari raya itu kita packing. Pada saat itu untungnya itu tidak seberapa, paling cuman 100.000. Kalau dihitung-hitung sebenarnya nggak cucuk sama pergi ke mana beli untuk snack, motornya aja kesananya berapa, bensinnya berapa, seperti itu. Dan itu tidak ada uang ganti bensin, tidak ada uang ganti makan, tidak ada uang ganti tenaga, itu tidak ada. Semua kita lakukan secara sukarela. Itu saja kardus-kardus bekas packing yang besar-besar itu kita jual di rongsok yang sebelah sana, itu kita jual, kita masukkan ke kas. Jadi kita benar-benar yang ibaratnya berjuangnya nggak pamrih, oh ini nanti bakalan makan bareng gitu, malah nggak ada. Kita nggak ada makan-makan bareng gitu, nggak ada. Jadi murni kita mencari dana, nanti dana biasanya digunakan untuk pada saat takjilan anak-anak itu kita belikan hadiah-hadiah dari kas Risma. Jadi kita misalkan kita mengisi, nanti materi isiannya ini kita jadikan soal. Nah itu biar anak-anak ikut memperhatikan. Terus nanti siapa yang berani maju membaca surat apa atau praktek apa yang bisa, nanti langsung kita kasih reward seperti itu. Nah itu mereka senang sekali. Nah sepertinya hanya itu saja yang saya ingat ya pada saat itu. Dan untuk saat ini mungkin karena setelah memiliki anak, saya jadi belum bisa sepenuhnya untuk membantu di Risma ataupun di TPA. Jadi pada saat, tapi alhamdulillah untuk yang di TPA masih bisa membantu walaupun tidak bisa rutin selama 3 hari dalam seminggu itu hadir. Jadi saya harap untuk adik-adik Risma ini punya semangat untuk lillahi ta'ala, untuk Allah, untuk diri kita sendiri menjadi lebih baik seperti itu. Karena melihat keadaan dunia yang seperti ini, yang mungkin untuk pendidikan keagamaannya sudah mulai kabur kanginan ya ibaratnya. Jadi dan untuk pengaruh-pengaruh buruk dari luar itu mudah sekali masuk ke dalam diri kita pribadi. Ya dunia ada di genggaman sekarang, mau nyari apa saja di HP itu ada. Jadi kita harus pinter-pinter memproteksi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau bisa yang dunia dalam genggaman ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik. Nah begitu, mungkin ada teman-teman Risma semuanya yang mungkin ingin di-sharingkan, disampaikan atau ditanyakan, monggo silahkan bisa menyampaikan dalam acara sesi sharing ini.
Terima kasih atas sharingnya ya Mas Rahmat. Nah, kalau saya pribadi itu mungkin sekolahnya beda ya, zaman dulu sama zaman sekarang. Yang sekarang itu mungkin banyak kegiatan yang sampai maghrib, mungkin sampai malam kayak gitu ya. Saya mungkin kurang paham untuk yang saat ini, tapi pada saat saya dulu, walaupun memang ada kegiatan sampai sore, itu pertemuan Risma kan biasanya habis Isya. Nah itu memang kembali lagi ke diri pribadi masing-masing ya. Biasanya kalau habis Isya, kalau memang itu ada kegiatan penting di sekolah, mungkin izin tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang tidak ada acara, ya jangan mengada-ngadakan acara pada saat itu pas kebetulan pertemuan Risma. Nah, terus kembali lagi ke diri kita, misalkan temennya nggak berangkat, kita harus beda. Kita komitmen untuk berangkat. Ya kembali lagi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi berangkat atau tidak berangkat pertemuan saat diundangi itu adalah kembali ke diri kita sendiri. Sebenarnya itu misalkan pun kita tidak ada acara, kalau kita memang niatnya itu sudah nggak mau berangkat, ya pasti nggak berangkat. Tapi kalau misalkan kita sudah mau niat berangkat, ternyata ada acara, biasanya saya malah mengcancel acaranya atau mengganti acaranya, menyampaikan ke yang membuat acara itu kalau kita ada acara Risma, atau mungkin dari sisi ini ya, mana yang lebih dulu masuk untuk agendanya. Misalkan gini, undangan Risma datang seminggu sebelumnya, tapi terus kebetulan diajak teman 3 hari setelahnya. Nah kita harus memprioritaskan undangan yang pertama yang datang. Undangan yang pertama yang datang adalah undangan Risma nih, pertemuan Risma. Ya mau nggak mau kita harus memprioritaskan undangan yang pertama datang untuk hadir ke Risma. Misalkan ada undangan lagi yang datang, disampaikan kalau hari ini mohon maaf hari ini udah ada anggota ini, gimana kalau diganti harinya untuk yang undangan setelahnya gitu. Kalau misalkan undangan setelahnya itu bersamaan dengan undangan Risma begitu. Jadi memang kembali lagi ke prioritas. Apakah Risma ini menjadi prioritas kita? Atau hanya cuman ikut-ikutan aja karena diajakin dia kayak gitu. Jadi jangan kalau si A nggak berangkat, aku nggak berangkat, nanti pas ini kono ora ono koncone, nggak seperti itu ya. Kita nggak ada temen, kalau memang sudah kita mau hadir ya hadir aja kayak gitu. Jadi memang harus teguh pada diri kita sendiri, percaya pada diri kita sendiri bahwa kita mampu kayak gitu. Ada lagi? Untuk menambah kekompakan, biasanya kekompakan ini memang nggak selamanya selalu kompak, itu sudah pasti. Jadi dimanapun organisasinya itu pasti ada naik turunnya ya, kadang kompak, kadang enggak, kadang mungkin hampir enggak ada kayak gitu. Tapi gimana caranya bikin kompak? Bikin kompaknya itu sebenarnya coba diadakan acara bareng-bareng. Itu biasanya salah satu alasan biar menambah kekompakan. Jadi hanya menambah saja. Jadi untuk menjadi kompak bersama-sama itu memang susah dalam suatu acara. Jadi suatu organisasi pasti akan ada ada kompaknya, pasti ada nggak kompaknya, itu akan terjadi seperti itu. Tapi apabila mungkin pada saat kompak-kompaknya ini diadakan acara, mungkin ada, kalau dulu pernah
di suatu organisasi itu diadakan rafting. Nah, kayak gitu juga menambah kekompakan. Tapi kadang pada saat acara-acara seperti itu semuanya hadir. Tapi begitu ada pertemuan rutin itu pada nggak hadir. Berarti bisa jadi pertemuan rutinnya itu ya gitu-gitu aja. Jadi mungkin bisa dibikin pertemuan rutinnya jadi lebih menarik. Mungkin apa ya? Dibikin menarik pada saat pertemuan. Ataukah mungkin ada sesi mendatangkan narasumber, ya mendatangkan narasumber. Terus mungkin kalau untuk yang mbak-mbak mungkin ada mendatangkan yang stylist hijab kayak gitu. Jadi kayak gitu kadang menambah kekompakan kita begitu. Ada lagi? Nah, pesan lagi ya untuk adik-adik Risma ini, apabila sudah masuk ke anggota muda-mudi, itu untuk di Rismanya jangan ditinggalkan. Jadi kalau misalkan sudah aktif di muda-mudi, ya ikut dua-duanya, aktif dua-duanya itu lebih bagus. Nah, seperti Mas Alan, Mas Dika itu dulu aktif di muda-mudi iya, aktif di Risma juga iya. Saya juga sama, aktif di muda-mudi dulu iya, aktif di Risma juga iya. Jadi semuanya diikuti. Nah gitu, tidak perlu memilih-milih, kamu anak Risma, aku muda-mudi gitu, enggak. Jadi kita semuanya sebenarnya muda-mudi itu kan berawal dari Risma. Ikut Risma dulu, baru setelah itu mengikuti kegiatan yang jenjang berikutnya muda-mudi yang lebih umurnya lebih besar-besar begitu. Tapi kalau sudah ikut Risma, kalau udah ikut muda-mudi, Rismanya harus tetap jalan. Jadi ikut dua-duanya menurut saya malah lebih keren daripada hanya mengikuti salah satu aja gitu. Ada yang di-sharingkan lagi? Nah, tinggal 3 menit ya, waktu saya 16.40 menit. Apabila mungkin sudah tidak ada yang di-sharingkan lagi, akan saya akhiri. Dan apabila nanti misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, atau nanti setelah terpilihnya ketua dan pengurus Risma untuk yang saat ini misalkan mau konsultasi dengan saya atau WA saya atau minta pendapat atau apapun itu monggo dipersilahkan. Nah, dulu pada saat kepengurusannya Mas Alan itu ada grup di situ. Grup di situ sharing kegiatan yang akan dilakukan, gimana-gimananya. Terus di situ ada sharing kalau misalkan jalan seperti ini bagaimana. Nah, seperti itu enggak apa-apa kalau misalkan mau ditanyakan ke kepengurusan yang sebelum-sebelumnya begitu. Apabila sudah tidak ada yang ingin disampaikan, saya cukupkan sekian. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.